Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dehera Wulan Aristina Putri dengan NIM 22120111022 dari kelas 3B akan mempresentasikan mengenai topik sastra zaman peralihan Indo-Islam. Adapun topik pembahasan presentasi ini yaitu yang pertama Hikayat Puspawiraja, lalu Hikayat Parangpunting, Hikayat Langlang Buana, Hikayat Si Miskin atau Hikayat Mahakarma, Hikayat Bermasyahdan, Hikayat Indraputra, Hikayat Syahkobat, Hikayat Quraisy Mengindra, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Jaya Lengkara, Hikayat Nakhoda Muda, Hikayat Ahmad Muhammad, Hikayat Syah Mardan, dan Hikayat Ismayatim. Yang pertama yaitu Hikayat Puspawiraja. Nah, hikayat ini dikatakan berasal dari negara Thailand. Dan hikayat ini pernah 2 kali diterbitkan. Nah, mula-mula diterbitkan oleh J.C. Freysenet sebagai hikayat Pispuraja pada tahun 1849 di Leiden. Dan kemudian diterbitkan pula oleh Government Press di Singapura pada tahun 1899. Nah, selanjutnya ada Hikayat Parangpunting. Nah, Hikayat Parangpunting ini adalah sebuah hikayat yang masih ada unsur pengaruh-pengaruh Hindunya. Nah, cerita Hikayat Parangpunting ini yaitu menceritakan Putri Langgam Cahaya yang dibuang ke dunia, tumbuh sebagai laki-laki di hutan dengan naga peliharaannya, dan bertemu pahlawan miskin dan melawan naga besar bersama Bambang Segara Indra. Nah, pahlawan itu membunuh naga, diselamatkan oleh Bambang Negara Indra, dan pulang ke keindraan, ada mengadakan sayembara untuk Putri mengindra sehari bulan. Dan Bambang Dewa keindraan menang dan menikahi Putri dan menciptakan negeri makmur dan berakhir bahagia. Dan selanjutnya ada Hikayat Langlang Buana. Menurut Clinkert, hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih tergolong bahasa Melayu murni. Nah, mungkin pada masa orang Melayu ini masih belum mengenal bentuk syair Arab. Nah, dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan juga seloka, tapi syair tiada sama sekali. Nah, di bawah ini disajikan ringkasan ceritanya. Selanjutnya ada Hikayat Si Miskin atau Mahakarma. Nah, hikayat ini nih sangat populer dan pernah beberapa kali diterbitkan. Biarpun hikayat ini ada mengandungi pantun yang menyentuh tentang orang Nasrani dan orang Belanda, hikayat ini masih termasuk ke hikayat zaman peralihan yang awal-awal. Nah, perkataan Arab tidak banyak, tetapi ada 3 motif Hindu terdapat dalam hikayat tersebut, yaitu ada Ali Nujum yang curang, 2 saudara berpisah yang perempuan diambil istri oleh putra raja, ada nahkota yang loba, mengambil istri dan harta orang lain. Dan selanjutnya ada hikayat Bermasyahdan. Nah, hikayat Bermasyahdan ini menceritakan Bermasyahdan yang mengejar kumbang hijau dan memicu kemarahan Maharaja Syah Gempa. Nah, Arjan membantu Berma, putri Nur Ul Ain, gagal melawan ayahnya. Berma diculik oleh jin dan diselamatkan oleh Raja Bambang Mengantara. Nah, Ardan membunuh musuh-musuhnya. Berma belajar hikmat membunuh raksasa dan mendapatkan kuda sembari ajaib dalam petualangan heroik di dunia fantastis. Dan selanjutnya, topik selanjutnya yaitu Hikayat Indraputra. Nah, Hikayat Indraputra ini menceritakan perjalanan heroik putra bernama Indraputra yang tumbuh besar setelah diterbangkan oleh merak emas. Nah, dia menjalani berbagai petualangan mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Raja Syahstan. Nah, di perjalanannya Indraputra bertemu dengan makhluk gaib, mengalahkan raksasa, dan mengunjungi negeri ajaib. Meskipun dihadapkan pada pengkhianatan dan kematian, Indraputra berhasil menyembuhkan Raja Syahstan dan menikahi Tuan Putri Mengindra 1.000 bulan dan menjadi raja membawa kebahagiaan ke negerinya. Selanjutnya ada Hikayat Syahkobat.
Nah, hikayat Syah Kobat ini menceritakan perjalanan Pangeran Adrap yang melawan raja karena memenangkan hati Tuan Putri Kastiratna Dewi dan Tuan Putri Skandar. Nah, dalam peperangan sengit di Padang Tawid, Syah Kobat mengalahkan Maharaja Bela Indra dan membangun negeri baru, itu Warka Indra. Nah, meski dihadapkan pada konflik dengan Dewa Cahaya dan Syah Alam Dewa, Syah Kobat ini berhasil membawa perdamaian dan kemakmuran dan menjadikan Warkah Indra sebagai negeri terbesar di dunianya. Nah, topik selanjutnya yaitu Hikayat Quraisy Mengindra. Nah, Quraisy, putra Sultan Indra Maharaja, ini mengalami liku-liku kehidupan setelah pertunangan putus dengan Sri Udara. Nah, dia belajar ilmu kesaktian menikahi putri raja di Mangarma Indra dan memenangkan pertempuran melawan musuh serta jin. Dan akhirnya Quraisy ini kembali ke negerinya yang menjadi raja pengganti ayahnya. Topik selanjutnya adalah Hikayat Indra Bangsawan. Nah, Hikayat Indra Bangsawan ini merupakan contoh hikayat zaman peralihan yang baik. Dan motif-motif Hindu seperti mengembara untuk menjadi mencari buluh perindu, menyelamatkan tuan putri yang negeri yang sudah dirusak Garuda, mencari susu harimau beranak muda yang menyembuhkan penyakit tuan putri, serta membunuh raksasa yang mengendakinya. Semuanya terdapat di dalam cerita ini. Tetapi semasa kawin Indra Bangsawan dinikahi oleh Kadi di hadapan sida-sida yang yakin pada agama, setelah naik tahta kerajaan, Indra Bangsawan ini bergelar sultan. Nah, selanjutnya ada Hikayat Jaya Lengkara. Nah, Hikayat Jaya Lengkara ini mengisahkan tentang perjalanan Putri Ratna Dewi dan perebutan bunga kumpuma putih. Dan akhir cerita ini yaitu Jaya Langkara ini menjadi Raja Madinah dan menikahi Putri Ratna Kasina serta membawa kebahagiaan pada negerinya. Selanjutnya ada Hikayat Nakhoda Muda. Nah, Hikayat Nakhoda Muda ini menceritakan tentang Raja Ghaznawi bermimpi tentang Siti Sara dan dua putranya mencarinya dan Siti Sara menyamar sebagai nahkoda muda, mengalami petualangan dan menang taruhan catur. Nah, Raja Ghaznawi ini pergi berburu dan Siti Sara menyamar lagi, pura-pura kalah dan mengamarkan kelahiran putra. Raja Ghaznawi kembali, Siti Sara mengungkapkan kebohongannya mendapat pengampunan dan melahirkan anak laki-laki. Awalnya marah, Raja Ghaznawi luluh hati, Siti Sara jadi permaisuri. Nah, petualangan Indrik dan keberanian Siti Sara ini dibilang keberanian yaitu mempertahankan sebuah cita. Nah, selanjutnya ada Hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad Muhammad ini menceritakan petualangan dua anak, Ahmad dan Muhammad, yang dipicu oleh kehilangan burung kesayangan oleh serangga Bayu. Nah, dengan keahlian magis dan pertarungan, mereka menghadapi pencurian kulit terbang dan kepergian serangga Bayu. Nah, melalui ujian dan intrik, Ahmad dan Muhammad menikahi putri Tuan Putri. Nah, Siti Baghdad dan Siti Saadat dengan inti cerita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan juga cinta. Dan selanjutnya ada Hikayat Syah Mardan. Nah, Hikayat Syah Mardan ini juga dikenal dengan nama Hikayat Indrajaya dan Hikayat Bagir dan Taraja. Nah, hikayat ini adalah sebuah hikayat yang populer dan pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Nusantara, misalnya bahasa Jawa, bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan juga bahasa Sasak. Pada tahun 1736, Wendry sudah menulis bahwa hikayat ini adalah satu cerita khayalan yang disusun untuk hiburan anak-anak supaya mereka gemar membaca. Dan selanjutnya ada Hikayat Isma Yatim. Nah, hikayat ini sudah Hikayat Isma Yatim ini sudah 2 abad usianya dan Valentine juga sudah menyebutkan pada tahun 1726, kemudian Berkeley menyebutkan pula pada tahun 1736 pada tahun 1825. Roda Van Eyanga sudah menerbitkan pada tahun 1825 di Jakarta. Nah, kemudian hikayat ini dicetak pula di negara Singapura. Nah, bagi anak-anak yang belajar dalam sekolah-sekolah Melayu,
Bahkan hikayat ini mula-mula dicetak di Singapura dan tidak dapat diketahui hanya saja pada tahun 1912 ia sudah mengalami cetakan yang kelima. Nah, sekian presentasi mandiri dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.